si MA, beliau merupakan ketua KPGRU Popis Al-Amin Center. Pada beliau kita ini pada yatafaddal masykur. Sallallahu ala Muhammadin. Iya guru. Itu minta nama-nama. Nah, ini kelihatan kagak ya? Kecil banget tulisan. Guru, ayo guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar Bapak Haji Syarifuddin dan juga almarhumah Ibu Hajjah Nurjannah beserta para anak dan menantunya. Kita doakan khusus untuk almarhumah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga khusus untuk suami almarhumah Bapak Haji Syarifuddin dan para anak-anak menantunya, senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa menjadi contoh terbaik buat para anak mantu dan cucu-cucunya. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram wal Mahbub Bapak Kiai Haji Asyarwani SPDI. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Jayani MPD, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Madinah, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Basuni MSI, dan juga Ketua DKM Ustadz Eri Asy'ari, Ketua RW 07 Bapak Isamuddin, dan juga tadi perwakilan sahibul bait yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Husni Mubarak MM. Para orang-orang tua,
para guru-guru, para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah wa syukurillah, malam yang penuh dengan keberkahan. Berkah karena malam ini malam Jumat. Berkah karena malam ini malam tanggal 1 Muharram, bulan yang sangat mulia dan hari yang sangat mulia. Di hari Jumat tidak ada doa yang kita panjatkan ditolak Allah. Semuanya doa-doa yang kita minta ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama lagi kita berada di bulan mulia, bulan haram, di mana nilai amal ibadah di bulan haram dikerjakan, maka pahalanya berlipat ganda. Jadi bapak-bapak duduk zikir di majelis ini di hari Jumat, di malam Jumat, di bulan baik, nilai pahalanya lebih apa? Lebih besar dibanding bulan-bulan selain bulan haram seperti bulan Muharram. Para bapak hadirin sekalian, malam ini juga kita peringati haul telah berpulang ke rahmatullah, telah meninggalkan dunia, yaitu Ibu Hajjah Nurjannah. Berarti beliau sudah 1 tahun Pak meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Betul nggak Pak? Betul. Yang pasti ini semua yang ada di depan saya, termasuk saya, tinggal menunggu giliran saja. Dan kita nggak ada yang tahu Pak, kapan kita akan nyusul almarhumah. Bisa jadi malam ini Israel udah nunggu di depan rumah kita. Ya. Betul nggak Pak? Tadi kalau dibilang saya banyak malaikatnya, nah semuanya juga ada Pak. Tiap hari juga kita ada apa? Malaikat. Tinggal mau yang ngikutin kita Raqib, Atid, apa Israel? Hah? Kayaknya yang paling takut sama Israel ini ya. Inilah meninggal dunia. Makanya orang kalau mati disebut meninggalkan dunia dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, almarhumah ini sudah enak Pak, di alam kubur sudah tenang. Kalau kata orang Jumalang sudah jonjon ya Pak ya, tenang. Dan malam ini almarhumah gembira, almarhumah bahagia, almarhumah seneng karena suami, anak, mantu, cucu dan kita semua mengirimi yang dinanti dan yang ditunggu oleh almarhumah. Maka malam ini beliau senang nih, kiriman pahala Yasin, kiriman pahala istighfar, kiriman pahala baca Al-Quran, kiriman pahala tahlil, tasbih, sholawat, doa, maulid Nabi, lengkap Pak, gembira, senang beliau. Makanya jangan pernah ngasoh-ngasoh Pak. Ini pertama,
besok tahun depan haul lagi sampai titik cucunya cicitnya habis, Pak. Kenapa para bapak sekalian? Semakin orang sering dihaulkan, Pak, pertanda umur orang itu panjang. Makanya kita kalau berdoa, Allahumma tawwil umurana, begitu. Ya Allah, panjangkan umur kami. Jadi umur itu, Pak, bukan jumlah angkanya. Ya, 70 tahun. Guru nih, umurnya, usianya berapa tadi? 75 tahun. Ya, kita belum tentu, Pak, tuh sampai kayak guru ya. Itu namanya usia. Tapi kalau umur, Pak, panjang. Bahkan umur orang itu bisa lebih panjang dari usia. Semakin orang itu, Pak, diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka semakin panjang tuh umur orang itu tuh. Seperti siapa, Pak? Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, Pak, meninggal dunia usia 52 tahun. Nah, panjangan umur guru tuh. Ya. Tetapi, Pak, usia 52 tahun lebih panjang umurnya. Kenapa, Pak? Setiap hari beliau itu bermanfaat. Kalau dihitung, Pak, lembaran kitab yang ditulis dengan jumlah usia 52 tahun, lebih banyak lembaran kitabnya. Kita kayak beliau, Pak, belum tentu bisa. Belum tentu, Pak. Maka selagi hidup, Pak, ya, dan kita belum tentu dan nggak tahu kapan kita mati, isi umur kita ini, usia kita ini dengan amal-amal soleh. Bukan sebaliknya. Nanti kalau udah mati, Pak, udah berada di alam kubur, dia baru menyesal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, almarhumah sudah berada di alam kubur. Beliau sedang menanti apa yang ditunggu oleh almarhumah, Pak. Yang beliau tunggu 3. Kita kalau mati ini nanti, Pak, yang kita tungguin 3. Yang pertama, almarhumah nunggu datangnya hari kiamat. Ya, karena alam kubur itu, Pak, alam transit, ngasoh. Nungguin dia. Bapak nih, saya suruh duduk di sini nih dari sekarang terus hari-hari. Betah nggak tuh? Nggak betah, Pak. Apa panas di sini, apa adem, apa ada makanannya, apa kagak, nggak ada yang betah. Namanya nunggu. Ya. Almarhumah, Pak, nunggu kiamat. Kapan kiamat datang? Padahal kiamat itu, Pak, Masya Allah, hari yang sangat ditakuti oleh semua orang. Kan ayatnya jelas, Pak. Al-Qari'ah, tumal qari'ah, wa ma adraka mal. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunu, Pak, mal qari wa ma adraka mal qari, yauma yakunun nas farasil mabsus. Hari kiamat itu adalah hari di mana manusia itu seperti tahun, Pak. Tahun berhamburan. Kita bisa bayangin tuh, Pak. Tahun itu kayak apa tahun itu, Pak? Raron. Nanti hari kiamat, Pak, manusia itu seperti raron, Pak. Berhamburan. Bor begitu. Ya, kita ngelihat Iran ngirim rudal ke Israel aja nyer-nyeran, Pak. Itu baru sebagian kecil. Bukan kecil lagi, kecil. Ya. Nanti hari kiamat, yauma yakunun nas kal farasil mabsus. Ya. Jadi manusia itu seperti raron yang berhamburan.
wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Gunung-gunung itu Pak kayak bulu-bulu berhamburan, berterbangan tuh bulu, kayak bulu aja Pak. Gunung Pak, atuk gunung aja Pak, berhamburan, atuk aja atuk. Kita udah luar biasa paniknya. Maka kondisi kiamat tuh kayak gitu Pak. Maka di ayat selanjutnya, fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kalau orang di dunia amal baiknya berat, banyak, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka hidupnya dia senang, bahagia. Jadi yang menentukan kita hidup Pak di alam kubur bahagia apa sengsara tergantung kita. Jelas ayatnya Pak. Fa amma man sakulat mawazidu. Kalau amal kebaikan kita ditimbang lebih berat kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Pasti orang itu hidupnya bahagia, senang. Maka kita nggak tahu kapan kita mati. Selagi kita hidup Pak ya, maka berlomba-lombalah melakukan apa tuh? Kebaikan. Dilanjutin ayatnya Pak. Fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Kalau orang yang amal baiknya dikit, ringan Pak, apalagi nggak ada, banyakan dosanya, amal kebaikannya dikit, fa ummuhu hawiyah, tempatnya hanya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu nggak kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang panas, itulah hawiyah. Ya, kita jangankan sampai dibakar api neraka Pak, api dunia itu Pak ujungnya api neraka. Ibarat kita megang lilin Pak, ujung api lilin kita masih berani tuh, begitu Pak ya. Ujungnya api dunia ujungnya api apa? Neraka. Nah, ini buat kita nih, ini lagi ditungguin nih sama almarhumah. Maka di ayat selanjutnya, di ayat lain, surah lain, Az-Zilzalah, coba lihat Pak. Ya, kata di surah Al-Zilzalah apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus wa qalal insanu malaha. Jadi nanti kalau digoyang ini dunia Pak, digoyang dunia, wa qalal insanu malaha. Manusia pada heran, ada apa yang terjadi? Kenapa ini goyang dunia? Kenapa ini goyang dunia? Alladzina yasdurun nasu ashtata. Semua Pak, isi perut ini, isi perut bumi itu akan berhamburan. Kuburan-kuburan itu akan keluar semua Pak. Ashtata. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal baiknya, Allah kasih lihat. Maka malam ini Pak, kita duduk Pak ya, ini baik, nanti Allah perlihatkan. Makanya kita duduk di majelis kayak gini Pak, yang jadi saksi itu banyak. Satu teman, ini teman semua jadi saksi Pak. Kan satu pertanyaan malaikat nanti di alam kubur apa Pak? Waman ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Kata malaikat Munkar dan Nakir. Kalau orang rajin duduk di majelis ilmu, rajin duduk di majelis tahlil, rajin kebaikan-kebaikan, maka teman-teman yang duduk ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nanti ditanya guru kita, guru, bener nggak Pak Haji Syarifuddin orangnya baik? Baik nggak dia? Nah, kata guru, baik, sering hadir dia majelis ilmu.
Nah, orang-orang kayak gini ini Pak saksi semua. Jadi walaupun duduk doang Pak, ini kita menjadi saksi. Yang kedua menjadi saksi, tuh tanah yang kita dudukin Pak. Ini tanah yang kita dudukin untuk melakukan kebaikan. Tanah itu akan berbicara. Dia orang baik, saya yang didudukin oleh orang itu untuk berzikir. Jadi tanah itu akan menjadi saksi Pak. Yang ketiga, pepohonan Pak. Pohon-pohon yang ikut bersama orang-orang yang hadir di majelis ilmu, dia akan menjadi saksi. Ya, alhamdulillah Pak ya, malam ini kita hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua termasuk wal hikna bis-salihin, orang-orang yang Allah kumpulkan, gabungkan dengan orang-orang soleh. Yang kedua Pak, yang ditungguin almarhumah apa Pak? Kiriman dari orang yang hidup. Jadi lagi nungguin Pak, ibarat matanya panjang, mulutnya lagi apa? Mangap. Mana nih laki gua ngirimin ya? Mana ini mantu gua, anak pada ngirimin kagak Pak ya? Jadi semua yang dikirimin Pak itu sampai kepada orang yang diniatkan. Ya, dia lagi nungguin ada kiriman yang bentuknya harian. Maka anak, suami, ya tiap hari kirimi Al-Fatihah. Nyampe tuh Pak, seneng tuh orang tua. Kalau lebih besar lagi, kirimi tiap hari Yasin. Ya, sampai enggak? Sampai. Seneng tuh Pak. Suaminya rajin, tiap hari ngirimin, alhamdulillah. Ternyata suami saya tinggal, masih ingat sama saya, dikirimi terus. Seneng tuh Pak. Anak yang ini ngirimin, apalagi kalau ampe dateng Pak ke rumahnya, ke kuburannya ampe lagi tuh. Ya layaknya kita hidup Pak. Kita kalau punya anak banyak, tadi anak berapa? 7 ya? Anak 3, kalau ada anak 1 rajin, datang ngelongok orang tuanya, yang 2 nggak pernah rajin. Kira-kira ditanyain nggak sama orang tua? Tanyain. Nah ini kalau ada anak yang rajin datang ke kuburan bapaknya, datang ke kuburan emaknya, nah seneng. Karena itu mah yang dia tunggu. Ya. Nah para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, makanya kita kalau lagi ngirimin buat orang mati Pak, enggak buat almarhumah doang. Wali jamil muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat al ahya'i minhum. Ibarat kita jenguk anak kita di pesantren Pak ya. Kita jenguk anak kita di pesantren Pak ya. Emang sih kita boleh bawa timbel, udah bawa udang, udah bawa gorengan jengkol Pak ya. Buat siapa nih? Buat anak yang di pesantren. Nggak mungkin Pak, kita ketinggalan jenguk, nih buat anak kita doang nih, kita bungkusin, teman-temannya lagi ngeliatin, baik. Ya, maka kita awek sini. Ini almarhumah Pak, malam ini kita kirimi khususon siyama ila ruhi almarhumah Nur Jannah. Sama saudara-saudara yang ada di sekeliling kuburannya dapat. Apalagi yang hadir ini Pak. Orang tuanya yang di alam kubur dapat pasti tuh Pak. Pasti tuh. Makanya ketika kita datang haul begini Pak, bukan hanya sahibul bait yang untung didoain, tetapi kita, orang tua kita juga dapat kiriman doa. Coba Bapak lihat, ketika tadi pertama kali Bapak istighfar, Astaghfirullahalazim li wali walidayya, gitu Pak ya. Yang kita istighfarkan siapa dulu Pak? Kita yang hadir nih, yang masih hidup. Baru yang kedua liwalidayya, 2 orang tua kita. Baru yang ketiga walaha, untuk orang yang kita haulkan. Jadi duduk di sini Pak, yang hidup diampuni dosanya, orang tua yang hadir diampuni dosanya, orang yang dihaulkan juga diampuni apa? Dosanya.
Tuh, tadi bener tuh kata Ustadz Husni Mubarak. Mumpung masih punya orang tua yang hidup, jangan pernah berhenti layani dia maksimal. Bayang. Orang tua itu Pak, surga buat kita. Orang tua juga bisa neraka buat kita. Maka kalau kita lihat Pak, banyak orang ziarah ke Cirebon nyampe, ziarah ke Banten nyampe, salaman sama Habib abis tangan cium-cium udah bolak-balik. Sama orang tua kagak perlu Pak, kagak perlu, jauh sama surga tuh orang. Nggak bakalan dapatkan keberkahan, nggak bakalan. Orang tua di depan mata berantem, marah, bertahun-tahun tuh orang tua nggak ditegur. Sementara ada ziarah kemana-mana sampai nggak akan dapat pintu surga. Makanya kata Nabi apa? Huma jannatuk wa huma naruk. Orang tua itu bisa surga buat kamu, orang tua juga bisa neraka buat kamu. Hati-hati dengan kedua orang tua kita. Kemarin tuh Pak ya, di kota Bekasi viral tuh ya. Masya Allah, nauzubillah Pak. Jangan sampai nauzubillah Pak ya. Kita punya anak, sampai digituin banget tuh sama anak kita. Ya, nauzubillah Pak. Makanya kalau orang tua kita sudah di alam kubur Pak, tadi kata Ustaz Rusti, hilang dah tuh berkahnya, hilang pintu mustajab. Ya, kalau masih punya orang tua Pak, walaupun doyok-doyok juga, ya, udah Mbak, udah jangan segala yang lain-lain dicari, pegang tasbih. Sholat, punya utang sholat ganti-ganti, punya utang puasa ganti-ganti. Udahnya doain kita aja nih, orang tua sama anak-anak doain. Dah begitu Pak ya. Nanti doa orang tua, doa yang tidak ditolak Allah pasti mustajab. Makanya nggak boleh sembarangan orang tua main doain buat anak yang jelek-jelek. Ya, walaupun orang tua sakit, Pak, hatinya sama anak sakit. Tapi jangan pernah keluar dari mulut orang tua yang jelek-jelek doa buat anak. Karena kalau anak susah Pak, anak sengsara, anaknya siapa tuh? Nah begitu kan ya. Kan bapaknya pasti ke bawah. Anaknya Haji Saripudin tuh, begitu Pak ya. Maka kita apa? Sebagai orang tua doain yang baik-baik. Terus Pak doain. Ya. Karena kalau anak berkah, anak pada lancar, anak pada seneng, orang tua juga ikut apa? Seneng. Yang ketiga Pak, yang ditungguin oleh almarhumah apa Pak? Almarhumah ini Pak nungguin laporan catatan dari malaikat. Karena malaikat itu Pak tiap hari laporan sama almarhumah Pak. Apa yang dilaporin? Kata malaikat nih, Nur Jannah, lu udah tinggal setahun tuh. Ya, laki lu, anak lu, kata malaikat tuh ya. Ternyata ketika lu tinggal pada berantem. Pahami begitu ya? Lah itu dilaporin Pak. Iya, dilaporin itu. Kalau dilaporin Pak, sedih nggak kita Pak? Sama layaknya kita dilaporin anak kita di sekolah, dilaporin sama orang. Hei, lu lagi uncang-uncang kaki baik di rumah ya? Wah, anak lu noh di sekolahan berantem, kayak gitu ya. Lah kita nyer-nyeran Pak. Lah ini almarhumah Pak dilaporin sama malaikat, anaknya begini, suaminya begini, yang bagus-bagus dilaporin, yang jelek-jelek dilaporin, sampai Pak, sampai. Kalau dilaporin sama malaikat yang baik-baik, tersenyum dia. Alhamdulillah. Makanya gini Pak, mati itu kan Pak, satu disebut al-maut dalam Al-Qur'annya. Kedua al-ajal. Ketiga raji'un. Yang keempat wafat. Apa arti wafat Pak? Wafat itu Pak artinya tembus. Tembus Pak. Apa yang tembus Pak? Tembus penglihatannya, tembus pendengarannya,
Jadi kalau kita Pak yang masih hidup nih, belum wafat, ada di dalam rumah, apa yang terjadi di depan mata kita dalam rumah, nggak ngelihat kita Pak. Nggak tahu, nggak tembus kita. Tapi kalau almarhumah Pak, tembus. Ngelihat dia. Makanya bapak-bapak kalau pengen pandangannya tembus, nah wafat dulu dah. Pasti tahu. Jadi anak-anak ini ya, hati-hati nih, hati-hati. Almarhumah ini kalau anak-anaknya, suaminya ditinggal, pada senang Pak, pada gembira, pada akur Pak ya. Senang dia, tertawa terus, bahagia, alhamdulillah. Tuh malaikat tuh, Durjana, tuh lo tinggal setahun masih lancar, masih rapi nih. Haul juga ikut haul rapi Pak ya. Ini jangan sampai disuruh haul Pak, bekia-kia. Lo yang duitnya banyakan, bayarnya banyakan lo, gitu Pak ya. Begitu ya. Jadi kalau namanya haul Pak, apalagi haulin orang tua, nggak usah bekia-kia. Kita punya rezeki banyak tuh, kita kasih lebih. Orang yang lebih banyak perhatiannya buat orang tua, pasti dia lebih banyak tingkat keberkahannya. Biarin dah, gua mah emang duit gua nyarinya susah. Biar gua dapat tenaganya tenaga. Keluarin tikar gua, nyapu gua, nyuci piring gua, masak gua, nggak apa-apa. Emang gua nggak punya apa? Duit. Ini mah duit peret, tenaga peret ya. Bisanya apa? Ngomel doang, ngomel Pak ya. Nah itu tuh almarhumah di alam kubur jejeritan tuh. Saking aja dia kagak bisa bangun Pak. Kalau dia bangun gua sengkatin loh. Begitu Pak ya. Gua tinggal bukannya pada akur Pak ya, malah bikin apa? Bikin gua nangis gua nangis gitu. Maka besok nih Pak, besok ya. Udah, kalau kita melakukan sesuatu yang kurang pas Pak ya. Mbak, ingetnya Mbak, begitu ya. Udah begitu aja dah. Ingatnya Mbak. Besok kan kita nyusul Pak. Kalau kita nyusul Pak, ketemu tuh. Tanya, gimana loh? Ya Allah, gua tinggal baru setahun, gua di kuburan sedih gitu Pak. Laporan dia, laporan. Ya kan? Maka itu yang ditungguin tuh. Jadi malaikat itu Pak, tiap hari laporan. Maka kalau anak-anaknya tiap hari, yang satu kirimin Fatihah sama Yasin, yang satu kirimin sedekah infak jariyah, tiap Jumat di masjid nggak pernah tolong, ya kan? Yang ini 5.000, yang ini 10.000, yang ini 50.000, ayo kasih. Almarhumah tuh seneng Pak ya. Maka mana yang kita bisa, biar kita bisa menyenangkan dia. Jangankan mati Pak, hidup aja nih, hidup. Kita tahu nih, oh mak kita ternyata kesukaannya pecel lele. Ya, pecel lele. Ya, saya mau ke rumah, mau bawain apa? Pecel lele. Ya udah, pecel lele emang gua doain itu. Seneng gak tuh Pak? Seneng. Makanan orang hidup pecel lele. Makanan orang yang di alam kubur itu Yasin. Sama istighfar, sama doa. Jangan pernah berhenti-berhenti itu. Ya. Kalau perlu ini punya anak, suami masih ada, apa nih kira-kira almarhumah yang kalau sekali kita kirimi pahalanya ngalir terus. No, lari ke masjid Nurul Huda. Huda apa Huda guru? Nurul Huda ya. Nanya, kira-kira ini masjid kurang apa? Sanyo. Oh, sanyonya kurang. Wakapin atas nama almarhumah Nurjannah. Ya kan? Pahalanya ngalir tuh Pak. Sekali kasih, pahalanya apa tuh? Ngalir. Berapa banyak orang masjid, warga yang ambil air dari sebab sanyo yang kita wakafkan. Sebanyak itu ngalir Pak. Ngalir pahalanya. Masya Allah Pak. Tinggal nanya doang. Apa kira-kira nih Masjid Nurul Huda, kipas angin kagak ada? Kipas angin, AC. Nah, AC beliin. Ini mah jangan ampli masjid hilang. Sanyo masjid juga apa? Hilang. Sampai lampu listrik hilang juga. Ya kan? Itu orang kebangetan bayar. Nah, itu almarhumah pasti senang Pak. Kalau kita kirimin pahala yang apa tuh? Ngalir. Maka ciri-ciri orang mati husnul khotimah itu Pak. Ini kita pengen mati husnul khotimah kan Pak ya? Cari amal yang kalau kita lakukan pahalanya apa tuh? Ngalir. Pahalanya ngalir gitu Pak. Maka kita doain Pak ya, malam ini
almarhumah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia. Kalau ngelihat suaminya bahagia, seneng. Ngelihat anak-anaknya seneng. Semuanya rempung Pak ya, semuanya akur, seneng. Ya, apalagi anaknya mentiga Pak ya. Kalau ibarat orang sama gampil dah, kecit Pak ya. 3 mak. Orang-orang anaknya Pak 13 Pak ya. Ya. Bismillah. Mana nih kira-kira biar orang tua kita, ibu kita yang berada di alam kubur biar apa tuh? Senang. Nah, para bapak hadirin sekalian, apalagi pas di awal tahun baru ini Pak. Ya. Kira-kira nih orang tua kita dulu masih hidup, apa yang dia punya utang? Kalau dia punya utang sholat, ya sholatnya tinggal dibayarin. Kalau dia punya utang puasa, utang puasanya juga dia apa? Dibayarin Pak. Kan kiamat Pak, kata orang nih mau perang dunia ketiga Pak ya. Besok kalau perang dunia ketiga jadi Pak, kita belum banyak punya nilai amal kebaikan ya Allah. Nauzubillah Pak ya. Pengennya mati husnul khotimah, melakukan amal-amal soleh. Maka besok nih niatin dah. Tahun ini tahun baru 1447 Hijriah. Saya niatin tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Dari mana mulainya? Pertama, lakukan amal-amal soleh. Baca Al-Quran jangan pernah ditinggal, walaupun 1 hari 1 ayat. Ya. Kemudian lakukan juga sedekah. Tiap hari bisa kita lakukan. Istighfar tiap hari juga kita lakukan. Puasa Pak, puasa nih besok Pak ya. Boleh dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Kalau lelah 3 hari Pak, 9, 10, 11 Muharram. Kalau ternyata masih lelah juga, 9 sama 10. Ya, jangan 10 doang. Kenapa jangan 10 doang Pak? 10 Muharram itu hari kemenangan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di laut tanggal 10 Muharram. Umat Nabi Musa, umat Yahudi Pak. Orang-orang Yahudi memperingati kemenangan Nabi Musa dengan puasa tanggal 10 Muharram. Maka Nabi membedakan ajaran Yahudi dengan puasa 9 dan 10 Muharram. Atau 10 dan 11 Muharram. Atau 9, 10 dan 11. Ya, ilokan tuh 3 hari. Ramadan aja yang sebulan, alhamdulillah Pak ya. Cuma yang 3 hari. Kenapa para bapak sekalian? Karena Nabi pesan, kalau tahun depan saya ketemu dengan bulan Muharram, maka saya akan melakukan puasa Tasu'a. Ternyata umur Nabi Pak nggak nyampe tahun depan. Gitu Pak. Sama kayak kita nih. Belum tentu Muharram tahun depan kita ada. Maka sekali ketemu sama Muharram, lakukan 9, 10, dan 11. 3 hari dan ya, maka dia akan menghapus dosa-dosa kita. Mumpung kita masih dikasih apa? Hidup Pak ya. Nah para bapak dan hadirin sekalian, almarhumah ini termasuk pernah menjadi ketua majelis taklim Pak ya, kaum ibu. Ini udah jadi bekal Pak, bekal beliau tuh. Apa kelebihannya Pak? Orang kalau udah ketua mah Pak pasti rajin. Ya, kalau udah jadi ketua majelis taklim pasti apa? Rajin. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Jadi orang yang rajin Pak hadir ke majelis taklim, majelis ilmu, sahalahullah, Allah mudahkan jalannya masuk ke surga. Gampang tuh Pak buat kita yang hidup nih ya. Kalau pengen kita gampang jalannya menuju surga, maka rajin hadir ke majelis ilmu, majelis taklim. Ya.
Orang hadir ke majelis taklim itu Pak, yang dihitung adalah hadirnya Pak, datangnya. Ini kayak Bapak kemarin nih, ini hadirnya aja Pak, udah dihitung pahala. Belum masuk pahamnya belum. Ya. Maka kata Nabi apa? Huduru majlisil ilmi afdalu min alfi raka'atin. Orang yang hadirnya aja ke majelis ilmu lebih baik dia dapat pahala daripada sholat 1000 rakaat. Ya, makanya besok ya kalau ada majelis taklim, hadir aja hadir. Ini kadang-kadang gelajis Pak. Karena gelajis Pak. Malasnya juga lucu Pak. Gua gak mau ngaji sama dia, ada dia tuh gua gede banget, dia tuh ada tuh, wah begitu Pak ya. Ya, jadi nggak mau hadir ke majelis taklim karena ada orang yang gede. Itu Pak, ya Allah, pintu surga jauh dan tuh jauh Pak. Ya, jangan pernah gedeg sama orang Pak, jangan pernah. Karena orang kalau gedeg sama orang Pak, itu jauh sama surga. Ya, maka kalau ada di antara kita yang masih benci bae sama orang nih, gedeg bae sama orang Pak ya. Saya kasih amalan nih. 1, baca alam nasrah laka sadrak sampai habis 9 kali setiap habis sholat subuh. Taruh tangannya di atas hati dada kita. Kan di sini nyakitnya Pak. Iya, di sini nih sakitnya kita. Kan kalau kita hati apa tuh dada gue sesak, gue gede gitu Pak ya. Di sini nih. Biar hati kita lapang Pak, biar hati kita nggak pernah benci dengan orang, biar hati kita enjoy Pak, seneng aja. Nih, taruh tangan kanan di atas dada kita, baca surah Alam Nasrah 9 kali setiap habis subuh. Orang subuhnya udah mata nontot Pak ya. Makanya jadi bawaannya sama orang benci baik itu gedeg baik Pak ya. Yang kedua, ini doanya dari Allah Pak, nggak tanggung-tanggung nih. Kenapa Allah sampai kasih doa ini? Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu innaka raufur rahim. Ya, karena Allah tahu Pak, penyakit kita itu di sini. Ya, benci sama orang menahun Pak. Pokoknya gue gedek sama dia, sampai mati gue bawa. Gitu Pak ya. Di sini nih. Makanya Allah kasih doa itu Pak. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan engkau jadikan hati kami ada penyakit ghilla. Penyakit dengki, hasud, apa tuh namanya? Degi. Nah, itu ghilla namanya itu Pak. Dan itu Pak kita mohonkan sama Allah. Biar ya Allah buang ya Allah jauh-jauh hati saya benci sama orang, hati saya gedeg sama orang, buang jauh-jauh Pak. Karena hidup itu Pak sesaat sebentar. Sekarang kita gedeg, besok kalau mati syukurin. Mati juga lu kayak gini kan ya. Nah begitu Pak ya. Jangan Pak. Ya kan? Ngapain gue nyolatin dia? Orang selama hidup mampu gue benci begitu. Nah begitu Pak ya. Kita disakiti oleh orang Pak, jangan pernah ada dendam di hati kita, jangan pernah Pak. Keuntungannya apa Pak? 1 nih Pak, ini saya disakitin sama orang, ya Pak ya, tapi saya nggak punya dendam. 1, orang yang nyakitin saya Pak, pahalanya pindah ke saya. Enak tuh Pak, nggak ngapa-ngapain dapat pahala. Enak tuh. Kedua, saya punya dosa nggak Pak? Pasti. Dosa saya Pak pindah ke dia. Pindah ke dia tuh, ame nyakitin kita. Emang enak loh kagak bikin dosa orang dia yang nanggung Pak ya. Itulah yang Nabi sebut muflis. Orang bangkrut itu adalah orang yang ketika dia mati pada hari kiamat kelak, dia datang ke hadapan Allah, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala haji, tetapi dia juga bawa dosa pernah mencaci, menghina orang, menyakiti orang. Jadi jangan dikira Pak, kita tuh nyakitin orang, benci sama orang, itu dosa dia pindah Pak. Dosa kita pindah ke dia tuh Allah. Alhamdulillah tuh Pak. Jangankan nanggung dosa orang, dosa kita aja kagak ketanggung Pak.
Ini ibarat nih Pak, kalau dosa itu kayak bisul Pak. Ini kelihatan semua. Kalau bisulnya banyak berarti apa? Yakin saking aja dosa nggak kayak bisul Pak ya. Coba kalau disuruh nimbul sini, nimbul sono, berani nggak Bapak keluar rumah? Wah, yang bisulnya banyak berarti apa? Dosanya banyak. Tuh, begitu Pak. Jadi kalau kita lagi gedeg sama orang, ingat aja ingat. Ya kan, besok kalau gue mati, ya kan? Dan tidak dimaafkan Pak. Urusan manusia sama manusia, Allah nggak ikut campur tangan Pak. Ya, nggak ikut campur tangan. Kalau kita dosa melanggar sholat, kita dosa melakukan maksiat kepada Allah, kita dengan Allah, kita selesaikan dengan taubat selesai. Tapi kalau kita punya dosa dengan manusia, nggak akan pernah selesai sebelum manusia itu memaafkan kita. Maka di dalam Al-Quran Pak, redaksinya adalah wal afina anin nas. Pemaaf itu jauh lebih baik daripada minta maaf. Karena orang minta maaf gampang, tapi kalau maafin berat. Ya, ciri orang bertakwa, ciri orang yang sudah disiapkan surga seluas langit dan bumi oleh Allah, wal afina anin nas. Orang yang pemaaf. Jadi pemaaf itu Pak adalah orang yang sudah disiapkan surga oleh Allah. Kenapa kita nggak mau maafin orang lain? Ya, kenapa kita nggak maafin? Ya, makanya buat kita Pak, seandainya kita disakiti, pokoknya gue maafin dah, gue maafin aja. Terserah dia mau maafin gue kayak kagak, gak jadi masalah. Yang penting kita sudah minta maaf kalau kita ini salah. Ya, tuh Pak, mumpung masih hidup. Ya, begitu juga anak sama orang tua sama anak, begitu juga Pak. Yang kadang-kadang kagak orang tua maha benar. Lu kan anak lu begitu Pak ya. Jadi pengen bener doang dewek. Ya. Jadi wayanya orang tua kalau salah minta maaf. Ya, karena pemaaf itu adalah yang luar biasa. Yang Allah sudah siapkan apa? Surganya yang luasnya langit dan bumi. Masya Allah Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya, almarhumah yang kita doain sampai Pak. Ini bapak-bapak saya tanya, yakin gak yang kita doain sampai? Kali kalau nggak yakin nyusul aja besok. Ya, kita doain ya. Jadi yang kita doain ini sampai Pak, sampai ke almarhumah Pak ya. Dan almarhumah malam ini senang. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhumah. Allah angkat derajatnya. Allah hapus dosa-dosanya. Allah tempatkan kuburnya taman-taman surga. Suaminya, anak mantunya senantiasa Allah selalu bimbing dengan taufik dan hidayahnya. Kita semua yang hidup Pak ya, yang masih hidup, kita niatin biar Allah kasih panjang umur, sehat sempurna, biar bisa nyabak ke Mekah dan Madinah. Ya, ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih pada Bapak Haris sekalian. Mohon maaf kalau ada yang keseleo-seleo. Anggap saya tukang urut Pak ya. Kalau ada yang keseleo-seleo dikit mohon maaf. Alhamdulillah kemarin saya sama Pak Haji Hakim satu hotel Pak. Beliau lantai berapa Pak? 18. Dah? 15. Saya lantai 4. Ya, alhamdulillah. Tapi jarang ketemu. Jarang ketemu karena lain KBH-nya Pak ya. Ya. Kalau saya mah gampang melihatnya di TikTok banyak, nah, di YouTube juga Pak. Banyak, di Facebook juga Pak. Banyak. Alhamdulillah kalau KBH Wafiz Alamin Center kemarin boleh dibilang 90% lancar. Ya, dan banyak jamaah-jamaah yang pada jalan kaki dari Muzdalifah. Alhamdulillah kami enggak. Ya, orang-orang pada enggak dapat tenda. Alhamdulillah karena kita duluan Pak ya. Nyampainya duluan, alhamdulillah. Hotel juga masih pada kosong. Ada duluan Pak. Ya, ziarah ke makam Nabi seakan-akan cuma saya doang tuh tamunya Pak Nabi ya. Dikit gitu Pak. Tawaf juga dikit, enak Pak kalau pertama-tama tuh Pak.
Ya, masih sedikit. Lama penuh sampai pulang. Makanya selesai haji kami langsung udah siap-siap untuk kembali. Dan alhamdulillah memang program KBHW Aceh itu kemarin 7 kali umroh hak jamaah. Jadi jamaah tinggal numplok doang di bus. Ayo besok umroh lagi. Dan itu gratis 7 kali. Dan 7-7-nya dibimbing, Pak. Nggak ada yang umrohnya masing-masing, nggak ada. Semuanya alhamdulillah lancar semua ya. Mudah-mudahan nih yang hadir biar segera, jangan ditunda-tunda ya. Kalau Bapak udah daftar terus abis daftar mati Pak ya, itu dapat pahala haji sampai hari kiamat. Beda yang belum daftar nggak dapat pahala haji ya. Lagi ada duit, ada rezeki, sehat, bismillah buru-buru, jangan ditunda ya. Mau cash boleh, mau cicil sebulan 600.000 boleh ya. Emang duitnya punya dicicil Pak ya, silakan itu, nggak apa-apa dicicil aja. Yang penting sampai pada waktunya. Kan daftar sekarang berangkatnya 30 tahun lagi, masih lama Pak ya. Kecuali kalau sekarang udah umur kayak guru nih ya, kayak guru, karena dia umur 80 tahun ke atas Pak, itu diprioritaskan. Ada nggak sini 80? Langka udah orang sekarang mah ya. 75 guru ya, nah, udah kaki udah pada sakit Pak ya. Kalau orang dulu 80 masih sehat, masih seger. Beda orang sekarang Pak ya. Karena itu mari sama-sama baca Fatihah 1 kali lagi. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesempatan untuk bisa nyabak ke Mekah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ala